Oke, kita awali pertemuan dengan sekolah. Masuk kita ke sistem endokrin. Kita bicara dengan sistem endokrin berarti kita bicara tentang suatu sistem yang mana melibatkan organ-organ tertentu yang menghasilkan hormon dan bagaimana regulasi hormon di dalam tubuh itu melalui sistem sirkulasi. Jadi di sini sistem endokrin mengatur aktivitas yang lebih memerlukan durasi daripada kecepatan, terdiri dari kelenjar tanpa duktus. Di sini apa yang kita maksud dengan sistem endokrin, kelenjar endokrin, apa itu hormon? Kelenjar endokrin sentral, ya tentu dia adalah hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar pineal. Nah, kalau kelenjar endokrin perifer itu adalah tiroid, adrenal pankreas, kelenjar adrenal, pankreas, dan paratiroid. Nah, kenapa dia dikatakan endokrin sel? Dia merupakan satu sel yang menghasilkan hormon, lalu hormon masuk ke dalam pembuluh darah melalui sistem sirkulasi. Hormon itu akan bekerja pada sel-sel targetnya. Nah, di sel target itu terdapat reseptor si hormon tersebut. Nah, yang dinamakan dulu pernah belajar sama Ibu mengenai sel-sel komunikasi. Ada paracrine, ada autocrine, ada yang endocrine. Nah, kalau yang endocrine, dia menggunakan jalur sistem sirkulasi dulu, masuk ke pembuluh darah terlebih dahulu. Nah, semisal hipotalamus menghasilkan hormon, masuk ke pembuluh darah, lalu menuju sel targetnya di kelenjar hipofisis, lalu di kelenjar hipofisis, hormon tadi masuk ke sel target, lalu di sel target keluar lagi hormon lagi, lalu menuju, sel target lagi yang ada di otot dan di tulang. Itu contohnya hormon pertumbuhan ya. Ya. Kasih ke ayah, nak. Nih, tolong kasih. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Karakter sistem endokrin terdiri dari sekelompok organ yang berfungsi untuk menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Di sini, sistem endokrin dan sistem saraf itu dia bekerja bentuk sistem koordinasi. Nah, di sini mekanisme kerjanya berupa sinyal, lalu sistem endokrin nanti berupa kimia, nah sistem saraf berupa elektrik. Kalau sistem endokrin itu dia lambat prosesnya, kalau sistem saraf itu cepat. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Pada gambar kita lihat, ini yang namanya hipotalamus. Hipotalamus lalu pituitary gland atau kelenjar hipofisis. Ini kelenjar pineal. Oke? Ini semua di sini ya posisinya. Lalu ke thyroid gland, kelenjar tiroid, T3, T4. Tiroksin, T3 dan 4 ya. Lalu masuk kita ke timus. Oke. Di sini ada yang namanya pankreas. Lalu ada adrenal gland. Yang mana nanti juga target dari kortikotrop. Oke. Lalu ada pankreas. Ada small intestine yang menghasilkan hormon GLP-1 nantinya. Lalu di sini ada ovarium uterus pada perempuan. Testis pada laki-laki. Nah, semua hormon dihasilkan master gland ya istilahnya. Kelenjar yang masternya itu adalah kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon yang mengatur regulasi hormon ke sel targetnya, ke organ targetnya di dalam tubuh.
Oke. Lanjut di sini. Ini otak kita. Lalu, si kelenjar hipofisis tadi, ini hipotalamus, menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkannya untuk merangsang sel-sel yang ada di anterior dari kelenjar hipofisa. Jadi kelenjar hipofisa itu dibagi atas dua, posterior sama anterior. Nah, di anterior ini ada 5 tipe sel yang memproduksi hormon. Ada hormon somatotrop namanya. Ada somatotrop, ada kortikotrop, ada gonadotrop, ada tirotrop, satu lagi laktotrop. Oke. Nah, 5 tipe sel di sini, misal dari hipotalamus keluar hormon GHRH, growth hormone releasing hormone namanya. Dia akan berikatan dengan sel somatotrop di reseptornya, lalu merangsang keluarnya growth GH, hormon pertumbuhan dari sel tersebut. Hormon pertumbuhan targetnya adalah tulang sama otot, oke? Pertumbuhan. Oke, sampai di sini saya harap paham ya, dari hipotalamus ke kelenjar hipofisis. Nah, bagaimana dengan posterior lobe, Bu? Posterior lobe juga menghasilkan hormon. Contohnya nanti bisa dilihat hormon dopamin dan sebagainya. Lalu di sini kita lihat, tadi saya sudah bilang ada posterior, ada anterior ya. Lalu yang posterior itu terdiri dari jaringan saraf neurohipofisis namanya. Oke, kalau yang anterior adenohipofisis. Oke. Karena dia di sini berhubungan dengan hipotalamus. Kalau yang neurohipofisis ini. Sedangkan yang pars nervosa atau anterior lobe ini dia menyelubungi. Ini yang neurohipofisis yang langsung ke hipotalamus. Ini dari neuroectoderm perkembangan neuron. Ini dari ectoderm kalau tidak salah saya. Ini neuroectoderm satu, saya lupa ini ectoderm apa, pokoknya yang di luar dari range berkembang. Nah, di sini pelepasan hipofisis posterior diatur oleh hipotalamus, jalur saraf. Nah, kalau yang dari ke anteriornya, dia melalui sel saraf dari hipotalamusnya. Oke, kalau yang posterior langsung dari hipotalamus. Oke, kalau yang dari si anterior lobe ini, dia dari hipotalamus masuk pembuluh darah dulu, masuk ke sini. Nanti dia target selnya apa? Target yang 5 tadi yang memproduksi hormon. Ada juga sel-sel yang tidak memproduksi hormon di sini ya. Nah, sekarang hormon pelepas dan penghambat. Nah, ini si hipotalamus ini apa sih fungsinya gitu loh. Ngapain kerjanya ke anterior lobe ini? Dia merangsang, mengeluarkan hormon yang bekerja untuk menginduksi sel-sel penghasil hormon di hipofisis. Dia juga menghasilkan hormon-hormon yang menghambat sel-sel di kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon. Jadi ada dua, merangsang pelepasan hormon sama menghambat. Contoh di sini ya, tyrotropin releasing hormone, TRH. Ini yang dihasilkan oleh hipotalamus. Hipotalamus di atas ya, masuk ke pembuluh darah menuju ke lobus anterior. Jadi di sini ada TRH. Dia bekerja menstimulat, merangsang hormon tirotropin dan prolaktin dihasilkan oleh sel yang tirotrop di sini. Oke, paham ya? Jadi targetnya, ini kalau saya bilang, ini yang dihasilkan dengan hipotalamus ya. Targetnya di sini adalah
tirotrop untuk menghasilkan prolaktin. Ini di kelenjar hipofisa. Oke, anterior lobe. Lalu ada yang corticotrophulation. Dia targetnya adalah sel kortikotrop untuk menghasilkan kortikotropin di anterior lobe. Lalu ada gonadotroph releasing hormone. Ingat, dia ada releasing. Berarti dia memicu untuk hormon rilis. Targetnya adalah sel gonadotroph untuk menghasilkan follicle-stimulating hormone dan luteinizing hormone. Ini targetnya nanti organnya di bawah sel reproduksi. Lalu ada growth hormone, releasing hormone. Ini targetnya adalah somatotrop untuk menghasilkan growth hormone, hormon pertumbuhan. Nah, lalu dia menghasilkan somatostatin. Somatostatin ini menghambat kerja si somatotrop untuk menghasilkan GH. Lalu dia menghasilkan prolactin releasing hormone. Nah, kalau udah ada releasing hormone, dia itu sel laktotrop untuk menghasilkan hormon prolaktin. Lalu ada dopamin. Dopamin menghambat sel laktotrop menghasilkan prolaktin. Jadi kalau kita lihat, dia ada 5 tipe hormon yang merangsang, 2 yang menghambat, yaitu dopamin dan somatostatin. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Nah, sekarang lihat di sini. Hubungan hipotalamus dengan hipofisis posterior. Nah, kalau tadi kan anterior ya. Nah, sekarang ke posteriornya. Jadi dia langsung di sini. Nah, yang posterior ini dia menghasilkan hormon oksitosin dan vasopresin. Paham? Hormon dikemas dalam granulositat sekretorik yang diangkut melalui sitoplasma akson hipotalamus terminal neuron hipofisis. Lalu dia menghasilkan ADH, vasopresin. Oke. Nah, di sini meningkatkan resistensi oleh nefron ginjal dan kontraksi otot polos. Kalau oksitosin merangsang otot polos uterus dalam mengeluarkan janin, merangsang ejakulasi susu pada ibu menyusui. Fungsinya. Paham? Kalau yang posterior ya, ada ADH sama oksitosin. Nah, sekarang target-target dari vasopresin ini ginjal sama dengan pembuluh darah arteri. Lalu kalau oksitosin, uterus sama kelenjar mammary gland. Oke? Fungsinya. Nah, sampai di sini yang posterior bisa dipahami ya, karena 2 hormon yang dihasilkan. Sampai di sini bisa dipahami, saya jelaskan pelan-pelan dan saya nggak push banget malam ini untuk paham semuanya karena endokrin ini banyak, kita bikin 2 pertemuan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu Asri nanya. Boleh? Tadi sempat disinggung yang hormon yang itu Bu, kalau misalnya yang tentang merangsang uterus itu yang buat mengeluarkan janin sama yang terkait buat susu bayinya itu Bu. Nah, waktu itu ada kejadian, misalkan ada kejadian ada remaja yang mungkin bukan remaja, dia lebih air susunya yang keluar gitu, itu termasuk hormonnya normal atau bagaimana ya Bu? Maksudnya untuk hormon sendi itu ada normal dan tidak normalnya nggak ya Bu? Soalnya kan biasanya jadi keluar, maksudnya melahirkan dulu baru terangsang untuk air susunya. Seperti itu Bu. Itu remajanya itu lagi hamil atau siap melahirkan? Belum Bu. Nah, berarti ada kelainan sama hormonnya, sistem hormon tubuhnya. Nah, itu harus diperiksa. Kenapa dia bisa
mammary gland-nya menghasilkan air susu gitu. Padahal dia tidak dalam masa menyusui. Nah, berarti bisa jadi pengaturan hormon dalam tubuhnya tidak normal. Bisa jadi hormon-hormon yang bekerja dalam mengatur kelenjar mammary dalam menstimulasi terjadinya pembentukan susu dan mengeluarkan susu. Nah, air susu, nah itu meningkat atau berperan di sana. Nah, itu bisa diperiksa. Oke. Nah, itu wajib ya, apalagi kalau kalian ada misalnya mengenai kalau perempuan itu pastinya dia punya sirkulasi datang itu ya, haid ya, menstruasi. Nah, itu juga berkaitan dengan hormon. Ketika saya stres, saya banyak pekerjaan, banyak tekanan yang harus saya selesaikan, saya bisa telat 2 minggu. Nah, itu ada sesuatu dengan diri saya sehingga regulasi hormon yang berperan dalam kerja organ reproduksi saya dari hipotalamus, kelenjar hipofisis, target organnya adalah organ reproduksi, itu tidak bekerja secara normal karena saya terganggu oleh adanya hormon-hormon lain kortikosteroid yang meningkat karena stres dan tekanan, dan itu menyebabkan siklus yang harusnya saya normal jadi tertunda gitu. Nah, itu bisa juga disebabkan seperti itu. Nah, terkadang itu bisa balik normal lagi ya, tergantung pada memang kondisi kesehatan orang tersebut. Kalau memang dia ada sesuatu dengan tubuhnya, misalnya ada kelainan atau penyakit dengan organ reproduksinya, itu juga akan mempengaruhi terhadap kerja hormon dan regulasi hormonnya. Gitu. Bisa menjawab, Asti? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Ada pertanyaan yang lain? Dipersilakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya di sini. Nah, di sini kita masuk ke anterior tadi ya. Nah, kelenjar anterior, kelenjar hipofisis, lobus anterior itu ada 5 tipe. Jadi dia mengeluarkan sendiri bentuk hormon yang dibebaskan ke dalam darah, sebagian bersifat tropik. Nah, jadi ada 5 tipe, ada tirotrop nama selnya, ada kortikotrop. Tirotrop menghasilkan tiroid, stimulating hormon, lalu targetnya nanti kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid sudah tahu ya tadi ya di awal. Lalu ada sel kortikotrop menghasilkan adenokortikotrop hormon. Targetnya adalah adrenal korteks. Tadi sudah saya kasih tahu organnya. Lalu ada laktotrop nama selnya menghasilkan hormon prolaktin. Targetnya adalah mammary gland. Lalu ada somatotrop menghasilkan growth hormone. Targetnya adalah hati, tulang, sama otot. Oke, jantung juga. Lalu ada yang namanya gonadotrop. Gonadotrop itu menghasilkan sel yang menghasilkan luteinizing hormone sama follicle stimulating hormone. Kalau LH target ovarium pada perempuan, FSH itu pada testis laki-laki. Ini yang mengatur reproduksi, estrogen, progesteron pada perempuan, dan testosteron pada laki-laki. Oke. Paham ya? Lanjut. Astagfirullah. Mohon maaf ya anak-anak karena kuliahnya di rumah, jadi banyak suara yang mengganggu, tidak kondusif, tapi semoga bisa memahami ya, saya karena punya anak kecil. Lalu di sini
Ini adalah ringkasan ya dari hormon yang saya jelaskan tadi dan fungsinya. Contoh di sini saya ambil growth hormone. Targetnya adalah tulang dan jaringan otot. Ini fungsinya untuk pertumbuhan. Oke. Jadi jika seseorang mengalami proses pertumbuhannya yang tidak normal, contohnya dia raksasa, itu namanya penyakitnya gigantisme, atau gigantisme, satu lagi akromegali namanya. Hormon pertumbuhannya melebihi hormon orang normal. Jadi dia badannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat tingginya, bisa 3 meter atau 4 meter gitu ya. Besar raksasa. Itu namanya adanya adenoma hipofisis, kelenjar hipofisis di sel somatotrofnya. Dia kelebihan ekses hormon pertumbuhannya. Lalu ada lagi orang yang kerdil. Dia umurnya sama-sama 4 tahun, tetapi anak yang A ini lebih pendek, kerdil dari yang B. Harusnya dia udah tinggi 1 meter, tetapi masih tingginya di umur 4 tahun itu 50 cm. Nah, itu dia mengalami defisiensi growth hormone namanya. IGH, kekurangan growth hormone. Jadi ini sangat penting. Ini disebabkan karena adenoma, adanya kelainan pada kelenjar hipofisisnya, sehingga ini perlu diobati atau dilakukan terapi. Selanjutnya, si growth hormone ini juga dia mengkontrol kerja IGF-1, insulin growth factor 1. IGF-1 ini dihasilkan di usus halus. Tujuan dari hormon IGF-1 ini adalah menstimulit pankreas, sel beta pankreas menghasilkan insulin. Oke, jadi ada hubungannya. Baik, di sini juga berhubungan dengan anaprotein, stimulate protein anabolisme. Anabolisme itu berarti pembentukan, lalu pertumbuhan tulang, otot, dan direct metabolic effect include metabolisme lemak, dan perubahan glukosa. Oke, banyak ya. Kalau tiroid sudah pasti targetnya T3, T4. Nah, sekarang kita di sini ada follicle stimulating hormone LH, estrogen, progesteron. Sudah saya jelaskan tadi untuk fungsinya. Begitu juga dengan LH, testosteron ya. Lalu ada prolaktin. Ini 5 sel. Nah, sekarang yang mengatur kerja dari anterior, lobus anterior dari kelenjar hipofisis ini adalah hormon dari hipotalamus. Tadi masih ingat ya, ada 5 hormon yang merangsang si sel di sini mengeluarkan hormon, dan ada 2 tadi, yaitu somatostatin dan dopamin. Somatostatin menghambat kerja hormon somatotrop dan dopamin menghambat kerja laktotrop. Lalu gimana Ibu dengan yang sel-sel yang lainnya? Siapa yang mengatur lagi? Jadi di sini ada yang namanya sistem feedback regulation. Ketika, saya jelasin lagi ya, ketika hipotalamus memproduksi, suaranya kecil dikit gitu ya. Ketika hipotalamus menghasilkan growth hormone releasing hormone, growth hormone releasing hormone pergi ke anterior, targetnya somatotrop, growth hormone releasing hormone ya, berarti dia merilis growth hormone, nanti masuk dia ke sel somatotrop, di somatotrop menghasilkan growth hormone. Growth hormone masuk ke targetnya, misalnya tadi adalah hati atau otot. Berlebih jumlah growth hormone di bawah, di target-target sel-sel yang ada di target organnya. Nah, perlebihan itu akan balik lagi ke atas menuju ke hipotalamus.
Itu namanya negative feedback regulation. Dia akan memberi sinyal, perintah kepada hipotalamus, jangan menghasilkan lagi growth hormone, releasing hormone, karena GH di bawah di dalam tubuh itu jumlahnya sudah banyak gitu loh. Nah, itulah namanya homeostatis ya, keseimbangan. Di situ diatur sehingga tidak ada hormon yang berlebih, tidak ada hormon yang kurang. Ketika nanti hormon kurang, baru si hipotalamus memproduksi lagi growth hormone, releasing hormone menuju ke si anterior lobe. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ada kerja target organ. Target organ yaitu sel-sel target hormon tadi. Bisa dia pergi ke hipotalamus, bisa pergi dia ke somatotop, menghambat kerja si sel somatotop melakukan mengeluarkan mensekresi hormon pertumbuhan, growth hormone tadi. Nah, sifat-sifat hormon itu diproduksi dan disekresikan dalam jumlah yang sedikit, diangkut melalui darah menuju sel atau jaringan target. Itu yang dinamakan dengan endokrin ya, signaling endokrin ya. Jadi dia disekresikan oleh hormon ini, oleh sel A, lalu pergi dia ke sistem sirkulasi, masuk ke pembuluh darah, pergi dia ke target selnya. Contoh tadi hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh somatotop di hipotalamus, masuk ke pembuluh darah, menuju dia ke hati. Nah, pergi dia ke sel hepatosit di hati. Pergi dia ke sel usus halus yang menghasilkan GLP-1. GLP-1 sel apa ya namanya ya? L-sel. L-sel di usus halus. Nah, L-sel di usus halus itulah yang menghasilkan GLP-1. Seperti itu jalurnya. Lalu melakukan interaksi dengan reseptor sel target. Ya iya, semuanya itu apa-apa dia bereaksi dengan reseptornya. Mampu mengaktifkan enzim-enzim khusus dan dapat mempengaruhi beberapa sel target. Itu sifat dari si hormon. Nah, diingat, hormon itu tidak memiliki kemampuan merubah suatu molekul menjadi molekul lain. Oke? Dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dia contoh di sini hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Dia akan berikatan dengan reseptornya. Lalu dengan berikatannya insulin dengan reseptor, maka si glukosa akan masuk ke dalam sel glukos. Dia mengaktifkan glukostampos 4 namanya. Dengan aktifnya glukostampos 4 ini, maka glukosa di membran sel bisa masuk ke dalam sel lalu diolah pada proses glikolisis menjadi energi ATP nantinya. Paham? Oke. Nah, sekarang kita pahami lagi. Hormon itu dibagi atas 2 ya. Hormon steroid dan hormon protein. Nah, ini diperhatikan. Mohon maaf ya, anak-anak semua heboh ya. Oke. Ini hormon steroid itu hormon yang mana reseptornya ada di inti sel. Oke. Masih ingat ya pelajaran biologi sel? Jadi kalau dia senyawa steroid, dia bersifat dia bisa tembus membran sel dan reseptornya bisa di sitoplasma dan bisa di inti sel. Tapi kalau dia hormon protein, reseptornya ada di membran sel. Yaitu masih ingat pelajaran biologi sel sama saya reseptor G protein channel sama ya salah satu G protein channel, enzim reseptor ya itu ya. Lalu di sini ada yang namanya kelenjar endokrin menyekresikan 4 macam ya. Ada polipeptida, glikoprotein, amin sama steroid. Nah, ini steroid ini yang
reseptornya ada di inti sel. Kalau polipeptida glikoprotein masuk protein ya, amin ya. Nah, masuk lagi, kalau hidrofilik ini berarti dia berikatan dengan reseptor di Ibu lagi sana lah, Ha. Ibu ngajar. Ibu lagi kerja. Mohon maaf ya. Nah, di sini hormon hidrofilik itu terus deh. Ini berikatan dengan reseptor di membran permukaan menggunakan second messenger untuk mengubah aktivasi protein enzim untuk menghasilkan hormon respon fisiologis. Jadi dia berarti kalau hidrofilik ini suka air atau tidak suka air? Suka air, Bu. Suka air ya. Jadi dia nggak akan tembus ke dalam membran sel. Suara saya terdengar dengan jelas nggak anak-anak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Karena di sini udah anak saya ngeribut, hujan lagi nih. Ya Allah, Allahumma sholli. Doa dulu. Oke, maaf ya. Ini bukan nggak suka hujan, tetapi karena lagi ngajar. Oke. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya. Saya tingkatkan volumenya. Hormon peptida. Nah, jadi dia kalau yang hormon hidrofilik ini, nah sekarang pertanyaannya saya, kalau hormon hidrofobik itu berarti dia steroid ya. Nah, kalau dia hormon hidrofilik berarti dia hormonnya bersifat polipeptida, glikoprotein atau amin. Nah, pertanyaan saya, efek fisiologis yang diberikan oleh hormon yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik itu yang mana yang paling cepat nampak kelihatannya? Yang paling cepat bereaksinya? Apakah yang hidrofilik atau yang hidrofobik? Nggak apa-apa, salah. Nggak apa-apa, coba-coba jawab. Halo? Nggak ada yang tahu? Astri tahu? Mbak Benta? Mbak Mutia? Mbak Cucu? Mbak Wiwin? Mbak Zanida? Wah, cewek semua ya. Cowok enggak ada yang hadir. Iqbal? Ada satu nih, Mas Iqbal. Nggak tahu? Oke. Coba kita perhatikan. Kalau dia hidrofilik, dia akan berikatan dengan reseptornya di membran sel. Oke. Ketika dia sudah berikatan dengan reseptornya, terjadi satu reaksi. Nah, ini sudah dikatakan dia sudah memberikan efek fisiologis dengan mengaktifkan enzim adenylate siklase. Lalu aktif enzim adenylate siklase merubah energi ATP menjadi CAMP, lalu mengaktifkan protein kinase, second messenger-nya, masih ingat biologi sel, lalu memerintahkan inti sel untuk memproses terjadinya proses transkripsi, translasi, dan sintesis protein. Nah sekarang, kalau dia hidrofobik, dia masuk dulu ke dalam sel, masuk dulu ke inti, lalu mencari reseptornya di inti sel. Baru prosesnya berlangsung. Nah, kira-kira mana yang dulu efek fisiologisnya yang Pak? Sudah pasti yang hidrofilik. Oke. Nah, kalau hidrofobik mengaktifkan gen-gen setelah berikatan dengan reseptor di dalam membran sel sehingga menyebabkan pembentukan protein. Baru terikat protein plasma, hormon steroid, dan tiroid. Jadi dia di inti sel. Masuk dulu dia ke dalam membran, lalu menuju ke inti sel, berikatan dengan reseptornya, baru dia melakukan perintahnya, apa efeknya. Apakah dia sebagai faktor transkripsi, atau kita sebut dengan transcription factor, sehingga terjadilah proses transkripsi, translasi, dan sintesis protein. Paham sampai di sini?
Paham, Bu. Saya contohkan satu ya. Misal dari hipotalamus. Dia menghasilkan growth hormone, releasing hormone tadi ya. Biar paham. GHRH dari hipotalamus. Dia pergi ke lobus anterior di kelenjar hipofisis. Targetnya adalah somatotrop. Ini merupakan hormon hidrofilik. Dia akan berikatan dengan reseptor protein G channel di sini. Lalu pergi dia ke inti sel. Lalu ada second messenger-nya nanti. Di inti sel apa yang terjadi? Dia akan memerintahkan proses transkripsi growth hormone. Sehingga terjadilah sintesis nanti growth hormone. Maka sel akan menghasilkan growth hormone. Growth hormone inilah disekresikan nanti dari sel somatotrop. Itu jalur signaling pathway-nya. Saya berharap Ananda paham. Nah, lanjut. Ini dia tadi, aktivasi gen, hormon protein X, transkripsi, lalu mRNA, translasi, lalu disintesis. Ini pelajaran biologi molekuler ya, pergi ke biologi molekuler, jadi biologi sel, biomol, semua sudah diaplikasikan di sini. Saya nggak menjelaskan ulang, pasti Ananda paham. Lalu sudah disintesis proteinnya oleh ribosom, protein di packaging di Golgi. Dikemas di Golgi, lalu nanti baru dia siap didistribusikan. Masuk, dia keluar, disekresikan oleh somatotrop, keluar, masuk ke pembuluh darah, menuju target organ. Oke. Nah, sekarang contoh di sini, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silakan. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya lanjut. Sekarang kita masuk ke biosintesis hormon steroid. Nah, dari mana sih si kortisol itu didapatkan gitu ya? Hormon steroid. Kortisol ini dihasilkan di mana? Di kelenjar. Apa? Siapa yang tahu hormon kortisol? Siapa yang tahu? Kelenjar pituitari, Bu. Kortisol. Ayo. Masa kortisol di pituitari, sedangkan tadi saya udah jelaskan loh 5 tipe sel di pituitari dan apa saja, nggak ada saya sebut kortisol tadi. Adrenal, Bu. Anterior, Bu. Hah? Kelenjar adrenal, Bu. Kelenjar adrenal ya, nggak ada yang nyebutin pituitari, kelenjar hipofisis ya. Lobus anterior nggak ada lagi karena ini udah di bawah adrenal. Adrenal itu memproduksi salah satunya kortisol. Kalian kalau lagi stres atau saya sebut namanya sekarang, misalnya saya panggil siapa ini? Mbak Nur Adila Firdaus, ada nggak? Ada, Bu. Ada. Nah, sekarang coba Mbak jelaskan sama saya skema ini, bisa nggak? Enggak, Bu. Enggak, kamu udah cemas. Nah, itu sudah bikin kamu cemas, sudah takut, sudah stres, itu bisa-bisa dalam tubuhmu sekarang adrenalnya lagi memproduksi kortisol, gitu ya. Nah, ini ketika kita stres, hormon kortisol ini meningkat ya. Oke, beda sama tadi yang oksitosin. Itu hormon baik. Nah, sumber kortisol ini bisa didapatkan dari kolesterol. Masih ingat ya, sintesis senyawa lipid. Masih ingat pelajaran biokimia sama saya? Karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sekarang lemak itu dipecah, lipid itu salah satunya adalah kolesterol.
kolesterol oleh enzim desmolase dirubah menjadi pregnenolon, lalu dijadikan progesteron. Nah, sama enzim ini dipecah menjadi ini, lalu menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. 11 hidroksiprogesteron. Kita sudah sepakat tadi saya bilang, hormon tidak memiliki kemampuan mengubah satu molekul menjadi molekul yang baru. Yang bekerja itu adalah enzim. Oke. Dari progesteron menuju ke 11 deoksi ini sama di sini deoksikortisol ya. Bedanya di sini deoksikortisol kortikosteron oleh enzim. Nah, ini kerja enzim sehingga dia terbentuklah kortisol. Lalu di jalur sini kortisolnya dibentuk kortikosteron sama aldosteron. Jadi hasil akhirnya ada aldosteron, ada kortisol, ada 11 deoksikortikosteron. Ya. 11 deoksikortikosteron ini nanti bisa dirubah lagi menjadi ini. Oke, atau menjadi ini dengan enzim ini. Paham? Oleh si enzim ini kerjanya. Itu jalurnya. Semoga bisa dipahami. Nah, mekanisme kerja hormon sudah Ibu jelaskan di biologi sel. Tadi signaling, endokrin signaling. Dia masuk ke pembuluh darah lalu ke target sel organ. Oke? Parakrin dari sel dengan sel ke tetangganya. Sel A lalu sel B. Di dalam satu organ. Sel A memproduksi satu protein atau hormon. Lalu masuk ke sel B. Ada reseptornya di sel B tetangganya. Itu namanya signaling, parakrin signaling. Parakrin signal. Lalu autokrin. Nah, autokrin ini dia selfish ya, egois. Dia produksi sendiri, lalu reseptornya ada di membran selnya sendiri. Dia manfaatkan sendiri. Gitu. Itu dia namanya autokrin signaling. Nah, ada yang namanya signaling by plasma membrane attached protein. Jadi di sini si protein ini ada di plasma membrannya sel A, tapi bisa attach ke reseptor yang ada di sel B, gitu loh. Ini namanya signaling by plasma membrane attached protein. Sehingga ada yang disampaikan di sini antara A dan B. Dia ibaratnya itu kita saling berbisik. Nah, sehingga sel B ini akan merespon nanti. Itu ya. Paham sampai di sini? Lalu kita masuk ke di sini mekanisme kerja hormon. Ini tadi sebenarnya sudah. Kita sampai di mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon, tadi hormon ada dua ya, ada bentuk ada 4, peptida, amin, protein, sama steroid. Nah, sekarang yang protein. Yang membran, yang reseptornya ada di membran sel. Ini dia hormonnya, hormon protein ya, non-steroid. Jadi dia bersifat first messenger, pesan pertama. Berikatan dengan reseptor. Biasanya misalnya G-couple protein reseptor namanya. Kalau yang masih ingat biologi sel sama saya belajarnya ini signaling pathway. Lalu menghasilkan yang namanya G-protein. Mengaktifkan G-protein. Aktif G-protein mengaktifkan enzim adenylate cyclase. Kalau enzim adenylate cyclase aktif, merubah ATP, adenin trifosfat, menjadi CAMP. CAMP ini merupakan second messenger. Jadi yang tadi hormon di luar tadi yang mengikat ke reseptor itu first messenger, yang ini second messenger, pesan kedua. Nah, pesan kedua ini dia nanti memberi pengaruh ke dalam sel terhadap fungsi sel. Apakah sel itu harus berproliferasi, apakah harus dia
menghasilkan mensintesis protein, menghasilkan protein hormon nantinya. Nah, atau memecah satu protein dan sebagainya. Dia menyampaikan pesan second messenger ini tugasnya. Kalau tadi GHRH dari hipotalamus ke somatotrop di reseptornya, dia menyuruh si sel untuk proses transkripsi faktor. Yang ditranskripsi adalah hormon GH, sehingga didapatkan nanti protein GH. Oke. Ada yang bingung sampai di sini? Silakan jika ingin bertanya. Oke, jika tidak saya lanjut. Ini yang tadi, steroid hormon. Masuk dia ke sitoplasma, ini yang hormon steroid. Lalu dia menuju ke inti sel. Reseptornya ada di inti sel. Dari reseptor berikatan lalu menuju dia ke respon elemen yang ada di gen, targetnya. Lalu terjadilah transkripsi. Transkripsi terjadilah translasi. Translasi terjadi proses splicing. Lalu terjadilah mRNA. mRNA pergi ke ribosom, lalu disintesis protein. Proteinnya terbentuk lalu masuk ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma masuk ke badan Golgi. Badan Golgi di repacking dia, sehingga dia jadi struktur protein yang aktif, yang siap dikirim, didistribusikan ke target selnya melalui sistem sirkulasi. Oke, saya rasa sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kita sampai di